Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi kekuasaan dan politik. Kelompok 10 beranggotakan Perkenalkan, nama saya Fida Nurhaliza dengan NIM 2006064. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NIM 2010036. Perkenalkan, saya Siti Nuri Munisa dengan NIM 2006568. Perkenalkan, saya Siti Nurjanah dengan NIM 2009233. Hakikat sistem politik di Indonesia. Sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam masyarakat politik dan dalam mempengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Aspirasi rakyat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama tuntutan, yang kedua dukungan, dan yang ketiga adalah sikap apatis. Tuntutan adalah keinginan masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui cara-cara dan menggunakan sarana politik. Yang kedua adalah dukungan. Dukungan merupakan setiap perbuatan sikap dan pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan pemerintah dalam sistem politik. Yang ketiga adalah sikap apatis atau tidak peduli. Sikap apatis ini merupakan sikap warga negara terhadap kehidupan politik dan dapat menjadi input bagi sistem politik. Suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia. Yang pertama, suprastruktur politik Indonesia adalah lembaga negara yang formal dan keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Konstitusi Negara Indonesia. 3 macam yang termasuk ke dalam suprastruktur politik Indonesia. Yang pertama adalah lembaga eksekutif, yang kedua lembaga legislatif, dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Yang kedua yaitu infrastruktur politik Indonesia atau struktur politik Indonesia, yang merupakan suasana kehidupan politik rakyat Indonesia yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. 5 komponen infrastruktur politik Indonesia. Yang pertama, partai politik atau parpol, yang kedua kelompok kepentingan, yang ketiga kelompok penekan, yang keempat media komunikasi politik, dan yang kelima yaitu tokoh politik. Dinamika politik Indonesia. Yang pertama, kehidupan politik pada masa Orde Lama. Berlangsung tahun 1945 sampai tahun 1967 yang terjadi perubahan sistem politik demokrasi konstitusional menjadi sistem politik demokrasi terpimpin. Ciri demokrasi terpimpin adalah yang pertama, dominan oleh presiden, yang kedua yaitu terbatasnya peranan partai politik atau parpol, yang ketiga yaitu berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan militer. Kehidupan politik pada masa Orde Baru terjadi pada tahun 1967 sampai 1999. Terjadi perubahan sistem politik demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Orde Baru berusaha memantapkan kehidupan politik nasional dengan menyelenggarakan kepemimpinan nasional secara periodik setiap 5 tahun. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kehidupan politik pada masa reformasi. Berlangsung pada tahun 1999 sampai sekarang. Terjadi perubahan dari sistem politik sentralisasi menjadi sistem politik yang mengarah kepada kemandirian daerah atau otonomi daerah. Yang ingin diciptakan yaitu kehidupan demokratis karena yaitu terhadap jaminan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi warga negara. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Di sini ada materi tentang hakikat sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu kata sistem dan kata pemerintahan. Kata sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lain, ataupun hubungan fungsional dengan keseluruhannya. Nah, kemudian ada kata pemerintah yang berasal dari kata perintah dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
itu berarti yang pertama yaitu pemerintah adalah perkataan yang bermakna menyeluruh melakukan sesuatu. Dan yang kedua, pemerintah adalah kekuasaan untuk memerintah suatu wilayah, daerah maupun negara. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan dalam arti luas, yaitu suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antar semua organ negara, termasuk antara hubungan pemerintah pusat atau central government dan bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua yaitu sistem pemerintahan dalam arti sempit, yaitu suatu tatanan atau struktur pemerintah yang bertitik tolak dari hubungan sebagai organ negara di tingkat pusat, khususnya eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah sistem presidensial. Sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlaku mengacu kepada Undang-Undang 1945 yang selaku konstitusi. Nah, di sini ada 9 prinsip yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada cinta negara, hukum, dan the rule of law. Kemudian yang ketiga yaitu ada paham kedaulatan rakyat dan demokrasi. Yang keempat, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang kelima, pemisah kekuasaan dan prinsip check and balance. Kemudian yang keenam, ada sistem pemerintahan presidensial. Yang ketujuh, persatuan dan keragaman. Yang kedelapan, paham demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Dan yang kesembilan yaitu ada cinta masyarakat madani. Kemudian sistem pemerintahan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan inovasinya sejak era reformasi. Yang pertama yaitu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kemudian yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas 2 bagian, yaitu DPR dan DPD. Kemudian yang keenam, para anggota dewan merupakan anggota dari DPR. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, demokrasi yang pernah berlaku, yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, dan yang ketiga demokrasi Pancasila. Yang pertama demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1940. Selanjutnya yaitu mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa demokrasi itu ialah kekuasaan di tangan rakyat, atau demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi. Tandanya yang pertama terdapat pada 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua terdapat pada Pancasila poin keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Materi selanjutnya yaitu mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Konstitusi yang berlaku pada saat itu yaitu UUD 1950.
Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, mempengaruhi keadaan, kondisi, dan situasi pada waktu itu. Kedua, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan yang pemikirannya berpusat pada pemimpin negara saja. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. Dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial. Para menteri berada di bawah kekuasaan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berlaku pada tahun 1966 sampai sekarang. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila sesuai dengan kehidupan rakyat yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya ada aktualisasi kekuasaan dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kekuasaan. Contohnya, memberikan surat peringatan kepada bawahan. Seorang pemimpin memiliki kekuasaan untuk memberikan suatu peringatan kepada bawahannya apabila bawahan melakukan kesalahan. Contoh yang kedua, tindakan premanisme. Tindakan premanisme adalah suatu tindakan individu atau kelompok di mana mereka merasa memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu hal. Namun, tindakan tersebut dapat merugikan dan mengganggu kepentingan umum di masyarakat. Contoh yang ketiga, memberikan prestasi kerja atau upah. Seorang pemimpin memiliki kekuasaan untuk memberikan suatu prestasi kerja atau upah kepada bawahannya apabila bawahan bekerja dengan baik. Politik. Contohnya, perbedaan WIB, WITA, dan WIT. Perbedaan tersebut terjadi akibat dari aktivitas politik pemerintah yang memutuskan bahwa Indonesia terdapat 3 zona waktu. Contoh yang kedua, saat sekolah harus menggunakan seragam dan datang tepat waktu. Itu merupakan produk politik pendidikan pemerintah. Contoh yang ketiga, saat kita membeli makanan atau minuman, dalam kemasannya tertulis izin dari Dinas Kesehatan, label halal dari MUI dan BPOM. Hal tersebut merupakan politik untuk memastikan produk atau makanan yang sampai pada kita itu aman. Setiap materi kekuasaan dan politik di sekolah dasar. Pada kelas tinggi atau kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar, materi yang diajarkan yaitu pertama, lembaga politik Indonesia, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk kekuasaan, dan sistem politik. Materi yang kedua yaitu sistem pemerintahan daerah, membahas mengenai pemerintahan tingkat kabupaten atau kota dan pemerintahan tingkat provinsi. Yang ketiga, membahas mengenai Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.